Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai degree of comparison. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar kata seperti lebih enak, lebih murah, paling enak. Nah, kata perbandingan seperti frasa tersebut merupakan degree of comparison. Juga, pernahkah kamu diminta untuk menyalakan lampu dengan 3 pilihan pencahayaan yang berbeda seperti bright, brighter, atau brightest? Nah, kalimat yang kamu ucapkan nanti ketika menjawab pertanyaan tersebut merupakan bentuk dari degree of comparison. So guys, what is your opinion about degree of comparison? Jadi, degree of comparison adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat benda yang lainnya gitu. Nah, di degree of comparison ini tingkat perbandingannya dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada positive degree, ada comparative degree, dan superlative degree. Kita masuk ke yang bentuk pertama. Bentuk yang pertama yaitu positive degree atau tingkat setara, digunakan untuk menyatakan bahwa orang atau benda dalam sifat yang sama atau setara. Nah, positive degree ini merupakan bentuk degree of comparison yang paling sederhana, karena kamu sama sekali tidak perlu mengubah bentuk kata kerja atau kata keterangan yang kamu gunakan. Positive degree digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Sederhananya, positive degree ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan sama dengan. Nah, untuk menunjukkan perbandingan dalam kalimat positive degree, kamu bisa menggunakan kata S. Jadi rumus kalimatnya adalah subject plus to be plus S plus adjective plus S plus object. For example, I'm as tall as him. Saya sama tingginya dengan dia. Contoh yang lainnya, Ani is as beautiful as Anna. Bono is as big as Doni. Kita masuk ke bentuk berikut, yaitu comparative degree atau tingkat lebih. Ini digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Jadi comparative degree ini kata sifat atau keterangan yang ditambahkan dengan er di belakangnya atau more di depannya. Jadi misalnya beautiful menjadi more beautiful atau expensive menjadi more expensive. Nah, setelah kata sifat atau kata keterangan, tambahkan kata than yang artinya daripada. Nah, kita menggunakan rumus di rumus pola 1, yaitu subject to be adjective ditambahkan dengan akhiran er plus then plus object. Nah, kita masuk di contoh. For example, the blue house is smaller than the red house. Rumah biru lebih kecil daripada rumah merah. Oke? Jadi subject plus to be plus adjective ditambahkan dengan akhiran er plus then plus object. Contoh rumus pola kedua yaitu subject plus to be plus more plus adjective plus then plus object. For example, the mountain is more beautiful than the river. Jadi gunung lebih indah
daripada sungai. Contoh lainnya, Hasan is more diligent than Hussein. Yang berikut kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu superlative degree atau tingkat paling, digunakan saat membandingkan tiga hal atau lebih untuk mencari yang paling di antara yang lainnya. Karena inilah maka ia disebut dengan super. Rumus pola 1, subject plus to be plus the adjective tambahkan dengan akhiran est, dan rumus pola 2 yaitu subject plus to be plus the most plus adjective. For example, nah untuk rumus pola 1 contohnya yaitu Bonnie is the tallest. Bonnie is the tallest of all his friends. Jadi di sini menjelaskan bahwa Bonnie ini yang lebih tinggi dari teman-temannya. Jadi dibandingkan di antara teman-temannya, Bonnie yang paling tinggi gitu. Nah, kedua yaitu ada subject plus to be plus the most plus adjective. For example, I think Captain America is the most handsome Avengers. Contoh yang lainnya, Amanda is the smartest student in her class. Jadi Amanda adalah murid terpintar di kelasnya. Jadi dijelaskan bahwa dibandingkan bahwa di kelasnya itu Amanda inilah yang merupakan murid yang paling pintar di kelasnya. Nah, yang berikut kita akan membahas mengenai adjective consist of one syllable. Jadi untuk adjective yang mempunyai hanya satu syllable atau suku kata, dia menggunakan tambahan er di belakangnya atau komparatif dan tambahan est atau superlatif di belakangnya. Misalnya big di komparatif menjadi menjadi bigger karena ditambahkan dengan er. Nah, di superlatif ditambahkan dengan est sehingga menjadi the biggest. Begitu pula dengan small ditambahkan dengan er menjadi smaller dalam komparatif dan menjadi the smallest dalam superlatif karena ditambahkan dengan est. Nah, yang berikut untuk adjektif yang berakhiran huruf konsonan dan didahului oleh huruf vokal, maka huruf konsonan terakhir ditulis ganda atau double. Misalnya beberapa contoh di sini seperti big. Nah, kita double huruf G-nya menjadi 2 dan ditambahkan dengan akhiran er sehingga menjadi bigger atau biggest, atau bigger. Contoh yang lainnya seperti small di komparatif kita tinggal tambahkan dengan huruf er sehingga menjadi smaller dan menjadi the smallest di superlatif karena ditambahkan dengan est. Yang berikut yaitu adjective consist of two or more syllable. Nah, di adjective yang terdiri dari satu atau dua kata suku atau dua suku kata yang berakhiran huruf y, maka huruf y diganti menjadi huruf i, kemudian ditambahkan dengan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Oke, misalnya for example seperti kata dry atau easy. Coba kita lihat di sini. Nah, dry atau easy dia y-nya diganti dengan i lalu ditambahkan dengan kata
er di akhirnya, sehingga di komparatif menjadi easier dan menjadi the easiest untuk superlatif. Nah, untuk di adjective consist of two or more syllable juga, misalnya dengan kata frightening, kita tinggal tambahkan dengan kata more di awal kalimat, sehingga menjadi more frightening di komparatif. Begitu pula juga dengan beautiful, kita tambahkan dengan more beautiful yang artinya lebih cantik, dan menjadi the most beautiful di superlatif yang artinya paling cantik. Begitu juga misalnya seperti expensive yang artinya mahal, dan jika dalam komparatif yang lebih akan menjadi more expensive, sehingga menjadi sehingga artinya lebih mahal, dan jika dimasukkan ke superlatif degree menjadi kita tambahkan dengan the most expensive. Nah, yang berikut kita membahas mengenai adjective ending. Nah, misalnya yang berakhiran er, y atau ly. Nah, seperti yang dikatakan tadi, yang berakhiran y, kita misalnya contohnya holy, y-nya kita ganti dengan i, lalu tambahkan dengan akhiran er, sehingga positif holy diubah menjadi komparatif menjadi holier, dan menjadi superlatif karena ditambahkan dengan akhiran est, holiest, the holiest, sehingga di superlatif menjadi the holiest. Yang berikut di exceptions. Nah, ini seperti irregular comparison, yaitu adjektif yang tidak mengikuti aturan, seperti penambahan er atau more pada tingkat komparatif, dan penambahan est dan most pada tingkat superlatif. Nah, misalnya ini seperti contohnya good or well, dia artinya baik, dan di komparatif dia juga sama, baik, better menjadi better, dan superlatif menjadi the best or best, artinya baik. Begitu pula juga dengan bad, jika dalam komparatif menjadi worse, dan menjadi worst di superlatif yang artinya jelek. Baiklah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Thank you, have a great day.